Temu lagi di Hot Room, Ibu Yenti. Ini kan boleh dikatakan hasil pilihan kamu salah orang. Ya, Salah kamu yang milih Ibu Lili. Salah yang mendaftar, Pak. Kenapa? Salah yang mendaftar sekian itu ya itu yang terbaik. Oh begitu? Iya. Jadi itu yang terbaik ya? Ya itu 20 itu yang terbaik waktu itu. Oke. Berikutnya apa yang setelah melihat kegagalanmu ini kegagalanmu ini memilih orang yang salah. Apa yang harus dilakukan kalau Anda terpilih lagi sebagai ketua seleksi KPK? Gini, ini bukan kegagalan saya, karena kan ini sistem ya. Jadi sistem itu dijaga. Pansel hanya dapat 20 kemudian 10 serahkan kepada DPR menyaring supaya dapat 5. Iya. Setelah masuk ke sana ada Dewas. Kita tidak bisa menjamin bahwa setelah itu mereka tetap baik ya, karena banyak juga pengaruh-pengaruh yang kemudian di sana yang saya katakan tadi ada juga mungkin kekagetan tertentu menjadi lebih menjadi public figure-nya, lebih kemudian dia merasa bisa melakukan hal-hal itu. Tapi bagi saya sendiri, saya harus objektif. Saya mengakui bahwa sangat kecewa, sangat kecewa. Terus ditanyakan tadi, bagaimana KPK ke depannya? Ya memang KPK karena kita state parties to signing convention, so that kita harus punya KPK. Tetapi melihat rate of penanganannya ternyata Kejaksaan Agung, sebelum KPK yang sekarang pun dana Kejaksaan Agung dengan KPK yang dulu pun tinggi Kejaksaan Agung gitu ya. Oke, ada pertanyaan saya begini. Kenapa dalam pemilihan aparat hukum seperti ini selalu faktor kekayaan sering dipakai sebagai ukuran? Kalau kaya langsung dianggap tidak cocok. Padahal biasanya orang yang kaya itu bisa-bisa imannya lebih kuat. Contoh kalau saya dituduh sebagai aparat, saya tidak akan tergoda dengan Mandalika lagi. Ya gimana? Gini. Karena di lingkungan pengadilan pun begitu. Komisi yudisial atau di DPR. Beberapa kali kejadian hakim karena hartanya banyak langsung tidak lolos. Menurut Anda apakah itu tepat jadi ukuran? Saya sih nggak pernah mengatakan gitu. Bahkan kita melawan itu yang di depan saya itu, mereka carilah manusia setengah dewa. Saya bilang nggak ada manusia setengah dewa. Yang ada lah sepertiga dewa. Ya manusia biasa aja lah, manusia biasa yang mengikuti testing ini dan kemudian lolos itu saja. Yang daftar 360 dari 270 juta, ya kan? Yang daftar itu, yang ada di situ. Yang bagus-bagus itu tidak mau daftar, ya kan? Nah, itu juga permasalahan. Yang bagus-bagus kita jemput, tidak mau daftar. Jadi, menurut saya tidak pernah mengatakan bahwa kalau orang kaya tetap kaya tidak akan dipilih, tidak. Tetapi bahwa Lord Acton mengatakan ketika dia punya power, kan gitu, power tends to corrupt. Maybe di sini terjadi, dia kan punya power, kemudian lebih sehingga dia tergerak untuk berani melakukan dan sebagainya. Oleh karenanya keberadaan Dewan Pengawas dan kemudian anak-anak muda ini yang melihat itu ya menjadi penting. Kalau berkaitan dengan berita yang sampai ke luar negeri saya pun baca. Dan itu harusnya tidak usah dipermasalahkan. Kenapa? Sekarang itu apa yang ada di media sekarang itu dimanapun bisa. Di mana-mana juga kita bisa lihat KPK di negara lain yang ada permasalahan juga kita baca. Jadi harusnya komisioner KPK, Dewas itu harusnya menjaga betul marwah KPK kita, karena kalau ada apa-apa itu malunya sampai sedunia itu. Oke. Terima kasih Bu Yenti. Bukan salah saya ya. Pak Rey. Memang bukan salah Ibu Yenti, karena sudah ada Dewas. Apakah memang sesulit itu mencari orang yang cocok untuk sebagai pemberantas korupsi, atau karena undang-undangnya sistemnya udah salah jadi nggak mungkin? Saya kira yang kedua, Bang. Itu revisi undang-undang ini berimplikasi ke banyak hal, termasuk kepada cara pandang orang terhadap KPK. Karena langsung KPK itu dibawa eksekutif gitu. Iya, misalnya sekarang ada peraturan yang mengatakan bahwa staf ya KPK boleh mendapatkan Bung Ferry. Ada peraturan KPK yang baru, kalau KPK turun ke lapangan, dia dapat meminta bantuan mata anggaran atau layanan kepada pemerintah daerah. Itu tidak normal selama ini. Itu kan cara pandang, tapi itu bisa dipahami karena mereka kadang menjadi sistem dari eksekutif itu.
Jadi kalau dia menjadi sistem itu ya boleh dia minta dari APBD, boleh dia minta dari APBN. Beda kalau seperti yang dahulu, dia lembaga independen yang sama sekali nggak terkait dengan lembaga eksekutif. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah gitu. Nah perputaran ini semua yang lama-lama akan mengakibatkan sekretariat, ya, staf-staf sekretariat di KPK itu mungkin cara pandangnya terhadap nilai etika nggak akan beda jauh dengan dengan birokrasi yang selama ini kita kenal. Akan terjadi dengan begitunya. Jadi selama undang-undangnya masih seperti itu, ya tidak mungkin dicari manusia setengah dewa untuk duduk di KPK. Mestinya begini Bang Hotman ya. Mestinya kalau bayangan kita setelah revisi undang-undang ini kan janjinya akan makin baik. Ya. Faktanya begini. Ya. Yang kedua, sudah dibuat dewas yang sifatnya permanen seperti yang sekarang. Ya. Lo kok malah ini lolos-lolos lagi? Benar. Mestinya kalau mestinya ketika lembaga dewas itu seperti ad hoc seperti yang kemarin itu, kan kejadian yang seperti ini yang justru bayangannya akan sering terjadi. Karena kapan dibentuk lembaga dewasnya, proses pembentukan dewasnya, itu butuh waktu. Ya. Nah ini tidak, hari ini kejadian, besok bisa kok disidangkan, kira-kira begitu. Jadi kuncinya, tapi mengapa justru setelah dewasnya dibuat bersifat permanen, tapi kelakuan yang begini justru lebih marak dibandingkan ketika undang-undang masih menyatakan dewasnya itu masih bersifat ad hoc atas dasar pembentukan dewan. Karena struktur antara ad hoc dengan dewan pengawas dan komisionernya juga timbal balik. Ya. Ini yang kepala yang mana kita nggak tahu. Ya. Dewan pengawas ini bukan hanya sekedar dewan etik, tapi dia juga boleh memberikan izin, tidak memberikan izin. Jadi yang kepala di KPK ini siapa? Kita nggak mengerti gitu. Ya. Jadi komisioner ini namanya juga dua komisioner, pengambilan keputusannya mestinya kolegial kolektif gitu ya. Tetapi pada faktanya kemudian sekarang itu sudah dimentahkan dengan adanya dewan pengawas ini. Jadi filosofi kolektif kolegial itu nggak membutuhkan dewan pengawas di luar dirinya. Ya. Asumsinya mereka sesama mereka melakukan pengawasan karena setara semua. Nggak ada yang lebih tinggi dari negara yang lebih bawah. Ketua KPK itu tidak lebih tinggi dari komisioner yang lain karena sifat pengambilan keputusannya kolektif kolegial. Terima kasih gitu, Pak Kurniawan. Jadi siapa yang bisa mengembalikan KPK ini kembali independen seperti zaman dulu, seperti zamannya Pak Saud atau di awal-awal? Ya karena sudah ada undang-undang, mau nggak mau sekarang menjadi kewenangan dari DPR dan Presiden. Iya, pembentuk undang-undang, jadi Presiden dan DPR ubah undang-undang undang-undang KPK, balik lagi ke yang lama, kembali ke ruhnya awal. Jadi gitu. Menurut Anda sampai kapanpun selama undang-undangnya tidak dirubah bisa lebih parah atau minimum sama seperti keadaan sekarang? Ya, akan seperti ini. Dan apa ini menurut Anda Pak Jokowi tidak perhatikan? Problemnya adalah Pak Jokowi kan pejabat politik, tidak semata-mata kepala pemerintahan. Ada hitung-hitungan politik yang harus dia perhatikan. Begitu. Jadi ya mau nggak mau memang seperti tadi Pak Saud bilang, presidennya ganti dulu, kemudian undang-undangnya ganti. Kembali ke roh awal, tujuan awal itu apa? Termasuk orang-orang di dalamnya seperti apa? Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Karena apa tadi yang regulasi di tingkat internasional itu kan sifatnya mandatori. Harus ada lembaga yang khusus menangani KPK. Jadi lembaga ini tetap diperlukan, tapi harus drastis dicabut undang-undangnya, itu intinya. Diganti dengan seperti perbaiki. Ya, itu kuncinya. Dan itu terjadi 2024. Kalau yang sekarang sudah nggak mungkin. Nunggu 2024. Makanya mungkin harus didorong Bang Hotman. Isu 2024 itu salah satunya adalah menanyakan calon-calon presiden apakah mereka siap kembali untuk mengembalikan undang-undang KPK setidaknya seperti yang dahulu atau dibuat jauh lebih baik dari yang dahulu tapi tidak ya seperti yang sekarang gitu. Oke, Pak Saud. Untuk yang terakhir. KPK ini masih diperlukan enggak? Atau separah apa KPK ini sekarang? Separah apa? Kalau skala 1 sampai 10, kalau nilai sampai 10 kita anggap CPIB Singapura itu 8 atau 9 gitu ya, kita ini nilainya 2. Berapa? 2. Kamu mengada-ada nih? Iya, enggak ini benar. KPK sekarang nilainya 2. 2, sebenarnya 2. Itu kan tadi sudah biasa kita lihat, mungkin Ibu Yanti bisa bilang 8,5 karena beliau yang milih gitu. Tapi saya pikir juga berapa Bu? Ibu kasih berapa nilai? Nanti mulai tanya gitu. Jadi maksud saya,
Kalau memang kita masih berpikiran bahwa ini undang-undangnya masih seperti ini, sisa masa waktu kepala negaranya sekarang sekian tahun itu, kalau dia mau seperti yang dilakukan Lee Kuan Yew, dia pegang pedang itu sendiri, CPIB Singapura itu enggak ini kok di bawah pemerintah langsung. Banyak juga badan-badan negara lain antara badan anti korupsinya di Jadi menurut langsung. Anda tetap ini kuncinya di Pak Jokowi? Yes, dia megang pedang pemberantasan itu. Gue potong semua loh kalau bandel-bandel. Selesai nih Republik. Dan menurut Anda ini kegagalan KPK seolah-olah juga kegagalan Jokowi? Oh ya itu sudah pasti dong. Kan kemarin kita minta perpu kan, dia nggak mau tanda tangan perpu. Pak ini kan kita minta perpu waktu itu, dia nggak mau tanda tangan perpu. Begitu. Ya kan akhirnya undang-undang itu keluar. Kalau DPR gimana? Tetap saya katakan bahwa mereka part of the problem. Mereka bagian dari masalah itu pasti. Pasiennya kan banyak dari sana. Dan orang yang jadi problem tidak mungkin mengatasi masalah, begitu? Ada tapi noisy gitu, berisik dan orang nggak percaya. Ini kan public trust. Persoalan memberantas korupsi ini kaitannya public trust juga. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa apa yang terjadi di Republik ini kan soal kepercayaan. Big data yang ribut-ribut kemarin itu kan katakan ada big data itu 110 juta, tapi orang nggak percaya gitu. Oke, kita istirahat dulu, akan kembali setelah yang berikut ini. Big data itu